seorang pria diduga mengemudi ratusan mil hingga ke Maryland untuk melakukan pembunuhan ganda yang brutal. Lalu dia ditemukan di pantai di Florida. David kemari. Dia David kan, David. Namun, apa motif di balik tindakan keji ini saat ada anak-anak di rumah? Kami akan membahas semua yang kami tahu, karena kasus ini harus segera dibawa ke juri. Saya Elizabeth Milner, dan inilah Inside the Crime. Polisi mengatakan bahwa ini bukan hanya pembunuhan ganda yang keji dan terencana, tetapi juga kejahatan yang mereka gambarkan penuh dengan kemarahan dan amarah. Namun, yang lebih buruk, pembunuhan itu terjadi saat ada anak-anak di rumah. Crimea Baker dan pacarnya Sean Ling memiliki keluarga yang indah dan harmonis. Crimea punya 3 anak dari hubungan sebelumnya dan anak keempat yang termuda dari hubungannya dengan Sean. Namun tetap saja, Sean memperlakukan semua anak itu seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Namun keluarga yang indah itu kini telah hancur untuk selamanya. Pada 25 Agustus 2024, deputi dipanggil ke rumah Crimea dan Sean lalu menemukan keduanya telah meninggal. Sheriff Frederick County, Chuck Jenkins, mengatakan bahwa situasinya sangat mengerikan. Sean dan Crimea sudah ditembak lebih dari 40 kali dari jarak dekat. Sheriff mengatakan ini pembunuhan ganda keji dan terarah didorong oleh kemarahan. Menurut laporan sebelumnya dari NBC Washington, penyelidikan awal mengungkapkan bahwa pasangan tersebut ditembak sekitar pukul 1.30 pagi. Siapa yang bisa masuk rumah mereka pagi-pagi dan membunuh mereka sekejam itu? Detektif menyatakan pembunuhan itu bukan acak, sehingga korban kemungkinan mengenal pelaku. 4 anak selamat tanpa luka. Yang paling menyakitkan dan menakutkan, mereka ada di rumah saat penembakan. Pejabat mengatakan ketika anak-anak itu mendengar suara tembakan, mereka bersembunyi sampai keesokan paginya ketika mereka merasa sudah aman untuk keluar. Tapi pertanyaan besar di benak para detektif adalah, siapa yang bisa melakukan ini? Apakah itu seseorang dari masa lalu Crimea atau Sean? Ingat bagaimana saya menyebutkan bahwa Sean bukan ayah kandung dari 3 anak tertua Crimea? Penyidik juga memeriksa ayah anak-anak itu, mantan suami Crimea, David Philip Turner, yang jadi tersangka utama. Namun dia tidak tinggal di Maryland dan akhirnya ditemukan petugas di pantai Florida bulan berikutnya. David sini. Kamu David kan? David. Berhenti. Tidak apa-apa. Tidak. Siapa namamu, bro? David. Oke, David. Kita akan kembali ke sini dengan kunci. Tunggu. Tenang saja, David, tolong. Charlie, 41. Kami menahan 1 orang di 1750 South Ocean Boulevard. Bisa beri nomor kasus. Aman. Oke, tunggu sebentar. Kamu ingin memberikan mobil kepada... Kunci dan saya. Oke, sebentar. Kami akan... Itu sebentar lagi. Tunggu sebentar. Kita harus pastikan surat perintahnya sah. Sementara itu... Ada Pak nih. Kamu menginap di mana? Marble Mars, sesuatu seperti itu. Oke. Mobilmu di sana? Kami tidak bisa memberikan kunci dan lainnya kepadanya. Enggak, itu bukan di mobilku. Kami polisi, kamu tahu kan? Iya, gue hargai kerjasamanya, bro. Oke, gue akan keluarkan semuanya. Kita akan bicara soal memberikannya ke dia sebentar lagi. Ayo. Turun dari mimbar bro, panas. Semuanya kacau. Buka kakimu lebar-lebar. Terima kasih. Aku nggak mau menginjak kakimu. Tango 2 dan K975. Biar aku saja. 10-4, Charlie 44. Saya di pantai dan akan beritahu unit lain keluar dari pasir. Tunggu, kalian bilang, kalian sedang memeriksa surat perintahnya? Apa masalahnya? Saya tidak yakin. Points of America. Satu ada di sini. Ya. Panggil petugas patroli, bro. Lihat bagaimana aku berpakaian. Secara pribadi,
secara pribadi. Maksudku 5 menit. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya seorang petugas patroli biasa. Kau tahu maksudku? Aku hanya menjalankan tugas patroli. Bersiul, semalaman memikirkan semua ini. Alamat di 1922. Ya, kamu sedang ditahan sambil menunggu konfirmasi surat perintah. Tapi surat perintahnya sudah hampir pasti. Temanku, Untuk apa itu? Saya tidak yakin saya kesini atas perintah atasan. petugas patroli berseragam, bro. Saya benar-benar serius. Oke, Ada 8 mantel. Kita bisa membawanya ke atas untuk dicoba. Apa yang kamu lakukan untuk otot bisep, bro? Tidak ada. Kamu memang sudah berotot secara alami. Aku sempat latihan sebelumnya. kamu main basket? Enggak. Enggak, kamu main basket waktu masih muda? Oh iya, iya. Ya. Sudahkah kalian konfirmasi surat perintahnya? Kita hanya jalan di pasir, bro. Maksudku, Aku akan membawamu ke mobilku ber-air conditioner dan melaporkannya, oke? ya maksudku, aku kira salah satu dari kalian yang dikirim ke sini untuk mencariku. Tapi Maksudku, kami nggak pernah bertindak kebetulan. Kadang polisi memang begitu, tapi umumnya tidak. Besarnya tidak ada yang dilakukan secara kebetulan. Lu ngerti maksud gue? enggak, soalnya gue mau bilang kayak gue baru aja berurusan sama polisi 2 hari yang lalu. Iya, gue dengar soal itu. Iya, jadi gue mikir, kenapa lu nggak langsung tangkap gue aja waktu itu? Gue juga nggak tahu kenapa. Itu juga pertanyaan gue. Iya, kenapa? Mungkin mereka hanya mau Fort Lauderdale yang urus, gue juga nggak tahu. Hati-hati langkahmu, gue jagain. Karena dia ditusuk obeng, kayaknya itu memang agak serius. Tapi kita akan pergi ke mobil abu-abu, oke? Biar kamu masuk ke air conditioner santai sebentar dan kita ngobrol sedikit. Nanti ada yang bicara sama kamu, oke? Ini bukan mobil saya, jadi saya akan periksa kamu lagi dengan cepat. Oke, saya tahu kamu di pantai, bro. Saya nggak naif, saya nggak nuduh kamu apa-apa, tapi saya nggak kenal kamu juga nggak kenal saya, jadi saya periksa kamu sebentar saja. Saya tahu, bro, tapi seperti yang saya bilang, bukannya saya nggak percaya sama kamu secara pribadi. Saya memang nggak percaya sama siapapun. Ya, bro, ini gila. Borgol aman.
seperti di bahumu. Ya, agak ketat di pergelangan tanganku. Di pergelangan tanganmu, beri kami 1 detik, kami akan mencari solusinya, oke? David tidak banyak bicara saat berada di belakang mobil patroli. Dia masih terlihat bingung mengapa dia ditangkap. Saya ingin tahu, Syekhu, apakah ada surat perintah, jadi kalian harus tangkap saya atau tidak? Kamu tidak tahu kalau kamu punya surat perintah? Tidak, katanya. Dia masih memastikan. Aku baru datang, bro, tapi mereka akan jelaskan ke kamu. Sebentar lagi kamu akan tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak tahu apa masalahnya. Petugas memberitahu bahwa surat perintah itu terkait dugaan pembunuhan, sehingga dia tak bisa pergi dan dibawa ke penjara Kabupaten Broward. Kupikir kamu bercanda saat hampir menyerah. Manusia tetap manusia, aku nggak ngapa-ngapain, kamu ngerti kan? Aku bukan hakim. Aku bukan juri atau algojo, hanya kurir. Langkah kuning di sana. Aku sudah ambil kertasmu dan akan menuliskan nomornya di barangmu. David didakwa 2 tuduhan pembunuhan. Itu kami percaya bahwa Turner masuk ke rumah melalui pintu belakang sekitar setelah jam 1 pagi, sebelum pukul 1.25 dan membunuhnya. Tuan Lang menembak lebih dari 42 peluru ke arah korban saat berada di tempat tidur kamar. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah kejahatan yang keji dan brutal, pembunuhan ganda yang ditargetkan, kejahatan karena amarah dan kemarahan yang mengejutkan Kabupaten Frederick sampai ke intinya. Detektif kami telah bekerja tanpa lelah 7 hari seminggu untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini, mengejar setiap petunjuk yang mungkin. Detektif kantor sheriff dan agen FBI setempat pergi ke Miami minggu lalu untuk menjalankan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di apartemen serta kendaraan Turner. Surat perintah penggeledahan menjadi bukti untuk memperoleh surat penangkapan. Kami dapat memastikan bahwa dia berada di Frederick County untuk beberapa waktu di sekitar waktu terjadinya pembunuhan tersebut. Jadi bukan berarti dia punya alibi, tapi kami berhasil memojokkannya dalam kebohongan. Apa kebohongannya? Fakta bahwa dia tak pernah ke Frederick County. Bagaimana kamu pergi dan pulang, Zeko? Kamu dan aku pernah bicara dan waktu itu kamu sempat menyebut tentang bandara. Kayaknya kami yakin dia bepergian dengan kendaraan pribadinya. Apakah kamu tahu senjata yang digunakan untuk membunuh? Apakah senjata itu terdaftar atas nama Tuan Turner? Kami belum menemukan atau mengidentifikasi senjata api yang terlibat dan masih menyelidikinya. Apa yang mungkin dia punya atau beli di suatu tempat, tapi tak ada yang cocok dengan kaliber peluru yang ditembakkan. Bagaimana keadaan anak-anak? Di mana mereka sekarang? Begini, izinkan saya mengatakan ini. Mereka sangat terpukul. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi, tapi saya percaya secara fisik mereka baik-baik saja dan mereka bersama keluarga serta dalam keadaan aman.
David melepaskan hak sidang peninjauan jaminan dan diperintahkan ditahan tanpa jaminan, menurut Columbia Broadcasting System News. Desember 2024, dia diekstradisi dari Florida ke Maryland dan dijadwalkan diadili tahun ini atas kasus pembunuhan ganda. Dia juga memecat pengacaranya Gag sehingga kasus ini makin tertunda. Sidang baru dijadwalkan pada musim semi 2026. Saya bersama instruktur penegak hukum Sonny Slaughter. Terima kasih sudah bergabung, Sonny. Seberapa sering Anda melihat tersangka pembunuhan yang ditangkap di pantai? Tidak sering. Oke, sama sekali tidak sering. Tapi fakta bahwa tertangkap pembunuh mereka cukup nyaman untuk terus melanjutkan apa yang dia lakukan. Maksudku, ini adalah pembunuhan yang mengerikan dengan jumlah tembakan yang dilepaskan dan semuanya. Jadi aku punya. Sebenarnya ini pertama kalinya aku mendengar tentang tersangka pembunuhan yang ditangkap di pantai di Amerika Serikat, seperti bersantai dan menikmati waktu di Florida. Berjalan di pantai tampaknya saat itu bersama ibunya. Menariknya, bahkan di rekaman kamera tubuh, dia terus bertanya, surat perintah ini untuk apa? Aku tahu sulit memahami pikiran orang lain. Menurutmu, kenapa reaksinya begitu? Apalagi dengan apa yang dituduhkan oleh para penyidik. Kamu tahu, itu penyangkalan otomatis. Aku tidak kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sering bersama ibu, aku sering melakukan hal-hal rutin yang biasa aja, jadi tidak mungkin ini bisa terjadi. Apapun sih yang kamu tanyakan pada, tidak ada hubungannya denganku. Menurut aku, para penjahat dan terdakwa seperti ini punya tingkat arogansi, seolah-olah penegak hukum itu tidak pintar. Mereka sudah lolos dari kejahatan itu, jadi aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan atau kenapa kamu di sini. Itu sikap yang seperti itu, tidak baik. Mungkin aku sudah ketahuan. Ya, karena di Long Crime kami melihat dari dua sisi, termasuk penyangkalan yang terus-menerus. Namun beberapa orang juga sangat cepat mengaku. Ya Rabi, ketika kita membicarakan kejahatan ini secara keseluruhan, memang benar-benar mengerikan. Seperti kembali ke jawaban Anda yang pertama. Itu sudah direncanakan dan dipikirkan matang-matang. Saya berpikir, jika kamu menyetir dari Florida ke Maryland, ada banyak waktu. Jika pembunuhan ada di pikiranmu, kamu masih bisa kembali dan membatalkannya. Tapi faktanya, jika benar seperti yang dikatakan penyidik, dia menyetir dari Florida ke Maryland lalu melakukan kejahatan ini. Diam-diam masuk lewat pintu belakang dan menembak mereka dari jarak sangat dekat, Semua itu terjadi saat anak-anak masih ada di dalam rumah. Aku benar-benar, itu sulit dipercaya bagiku. Apa reaksimu? Tentu saja kamu tahu. Baru-baru ini aku menyetir dari Maryland ke Tallahassee dan itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Ada banyak waktu, banyak kesempatan untuk keluar dari jalan tol dan membuat pilihan yang berbeda. Jam yang dibutuhkan dan tekad yang diperlukan, itu setidaknya, Tallahassee, itu setidaknya sekitar 13-14 jam. Dan kamu tahu, itu perjalanan yang sangat panjang. Proses berpikir saat kamu menyetir sejauh itu benar-benar membuatmu bisa memikirkan banyak hal. Pikirkan anak-anakmu, hidupmu, dan kehidupan yang pernah kamu jalani bersama orang ini. Pikirkan apakah tindakan-tindakan ini dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini. Dan fakta bahwa seseorang bisa sengaja melakukannya dengan niat serta sudah merencanakannya. Yang berarti dia tahu tata letak rumah itu, dia tahu kemungkinan akses ke rumah itu. Ya bahkan dia tahu bahwa pintu belakang akan terbuka. Dia harus berbohong dan menunggu jika tidak untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dan bahkan lebih kejam lagi, menurutku ketika kamu memikirkan ada 4 anak di rumah itu. 3 anak itu adalah anaknya. 1 anak adalah milik korban lainnya dan mantan istrinya, tapi mereka berempat adalah anak-anak berusia 13 tahun ke bawah. Nah, karena dia bisa panik seperti siapapun saat terjadi baku tembak. Dia berpilih untuk masuk ke rumah itu di tengah malam dan melakukan pembunuhan yang sangat disengaja dan keji. Karena terdapat 44 selongsong peluru dan 1 peluru tajam. Itu adalah banyak amunisi, banyak kekuatan tembak, dan banyak konsistensi. Dan dia punya banyak waktu untuk memikirkan kembali tindakannya. Lalu dia pulang ke rumah. Ya, dan aku terus memikirkan itu. Dia bahkan tidak memikirkannya. Meskipun anak-anak itu tidak cedera fisik,
pikirannya kamu tahu, kami bilang, ya anak-anak itu tidak terluka. Atau mereka tidak terluka secara fisik. Mereka akan selamanya terluka dengan cara yang bahkan luka fisik pun tidak bisa diperbaiki. Untuk pergi masuk atau tidak masuk dan melihat ibu bapak mereka, ayah mereka. Kamu tahu ayah mereka lah pacar ibu mereka. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa membayangkan ketakutannya. Aku yakin laporan menyebut merekalah yang menelepon 911 dan harus bersembunyi di ruang bawah tanah. Kamu mendengar suara tembakan dan baru keluar ketika merasa sudah cukup aman. Mendengar penyelidik mengatakan ayahmu mungkin pelakunya, itu benar-benar... Aku tidak bisa membayangkannya sama sekali. Dan aku penasaran, Sony, apa pendapatmu tentang kemungkinan motif di sini? Kantor sheriff menyatakan ini kejahatan akibat amarah yang meluap. Tapi aku juga penasaran, karena Crimea sedang melanjutkan hidupnya. Dia bahagia, dia punya anak baru. Tapi David Philip Turner, dengan perceraiannya terjadi pada 2019 dan pembunuhannya terjadi pada 2024. Apa pendapatmu? Apakah mungkin ini selalu ada di pikirannya selama ini? Menurutmu apakah ada pemicu yang terjadi? Karena aku hanya berpikir ada perbedaan waktu yang cukup lama. Menurutmu, apa sebenarnya motif yang membuatnya melakukan itu? Jika, sekali lagi, jika penyidik mengatakan itu benar, kenapa dia datang dengan begitu banyak kemarahan begitu lama setelah perceraian? Aku juga semikirkannya dan senang kamu membahasnya. Karena aku sedang melihat garis waktunya. Tahun 2019 untuk perceraian itu. Dia benar-benar udah move on. Dia bahkan udah menjalani hubungan baru sepenuhnya. Dia punya anak lagi. Aku tidak tahu umur anaknya, tapi sepertinya dia mengganggunya dalam cara apapun. Dan meski kita tahu semua ini cuma tuduhan saat kamu memikirkannya. Karena kamu tahu, dan untuk PR, kasusnya masih harus dibawa ke pengadilan, dan bahkan persidangannya baru akan dimulai pada tahun 2026. Ya, tapi pada bulan Maret, ketika kamu memikirkan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan kamu memikirkan tentang tingkat hubungan serta kompleksitas hubungan, dan apa yang mungkin saja mendorong keduanya untuk bercerai, apakah pernah ada kekerasan dan bahaya dalam pernikahan itu? Dan apakah itu alasannya? Dan yang lebih penting, apakah dia begitu marah? Berdasarkan suap yang dikatakan para pendengar, Amerika pergi kemungkinan karena dia telah melanjutkan hidup tanpa dia, memiliki anak lain dan menjalani hidupnya. Dan dia sendiri belum bisa menemukan pijakannya di dunia seperti yang dilakukan oleh dia. Dia tak tinggal beli sedih sebahagia. Seringkali ya orang tak suka melihat orang lain lanjut hidup tanpa mereka. So, mereka tidak ingin berharga. Mereka tidak mau. Mereka ingin tetap mempertahankan kendali itu. Dan kita telah melihat kasus di mana orang-orang telah berpisah atau bercerai selama waktu yang lama. Ya, dan kemudian seseorang kembali, mantan pasangannya kembali dan membunuh mereka. Tidak selalu dengan cara yang keji, dengan cara seperti ini. Tapi anak-anaknya. Jika ini benar, mereka telah kehilangan kedua orang tua mereka, seorang pengasuh lain yang berarti bagi mereka, dan hidup mereka hancur selamanya. Tindakan di orang-orang yang mereka begitu cepat bertindak. Dan kemudian kita bertanya, tindakan itu begitu kejam tanpa menyadari konsekuensinya. Aku hanya tidak mengerti apa motifnya selain kecemburuan dan kemarahan. Aku juga berpikir, jika persidangan ini diadakan saat musim semi, menurutmu mungkinkah salah satu anak naik mimbar untuk bersaksi tentang apa yang mereka dengar? Aku tak bisa membayangkan harus melewati itu, dan aku tahu betapa sensitifnya bagi kedua pihak. Aku tak bisa membayangkan anak harus mengalami itu, lalu menceritakannya lagi di depan orang lain. Sekelompok orang, termasuk juri, hakim, dan tersangka pembunuhan yang ternyata ayah mereka. Aku benar-benar tidak bisa bahkan membayangkan itu. Kamu tahu, aku tadi memikirkan itu gitu. Apakah anak yang berusia 13 tahun yang mungkin mendengar dan menelepon 911? Karena kita tidak tahu usia anak-anak yang lain, apakah mereka melihatnya? Apakah itu sebabnya mereka bisa dengan cepat menentukan bahwa itu ayahnya? Kamu tahu, meski mereka punya kamera pengawas, kira-kira aku juga melihat detail lain tentang mereka yang harus mendapat 35. Pihak penuntut ingin penundaan karena ada 35 saksi dari seluruh negeri, kamu tahu, di negara bagian yang berbeda.
Dan aku berpikir itu banyak sekali saksi, jadi 35 di pihak penuntut. Iya. Hah? Itu berarti mereka memiliki beberapa informasi yang sangat unik untuk kasus mereka, sehingga mereka ingin semua saksi ini datang dari berbagai negara bagian. Karena mereka harus melakukan koordinasi itu. Dan seperti yang kamu katakan, anak itu mungkin salah satu dari anak-anaknya, mungkin telah melihat, dan kemudian harus bersaksi melawan ayahnya sendiri. Kamu tahu mereka akan membutuhkan terapi, dan memang ada organisasi pusat anak kamu tahu yang melakukan wawancara forensik itu. Dan itu kemudian bisa memberikan layanan jangka panjang untuk anak-anak, tapi ketika kamu memikirkan tentang layanan jangka panjang, dan aku tahu bagaimana sini berjalan, karena aku sendiri pernah harus melakukannya secara pribadi. Di mana sih kamu harus membawa beberapa anak melalui jenis layanan seperti saudara. Itu berlangsung beberapa hari dalam seminggu. Dan setiap anak memiliki terapisnya sendiri. Jadi kamu menunggu di sana. Jadi ini membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi potensial, berdiri di kursi saksi, dan menceritakan kisah mereka di pengadilan terbuka adalah beban besar bagi seorang anak. Itu sangat berat bagi siapapun, apalagi sendirian, seorang anak. Itu adalah anak dari calon korban dan calon tersangka dalam pembunuhan tersebut. Ya, dan aku bertanya-tanya, mungkin dia memikirkan hal itu saat dia masih di penjara, ditahan tanpa jaminan. Mungkin dia bisa mempertimbangkan kembali agar anak-anaknya tidak mengalami hal itu lagi dan menerima tawaran pengakuan bersalah. Tapi sekali lagi, dia mungkin juga berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi saat kasus ini akhirnya disidangkan musim semi nanti. Sony, terima kasih banyak atas waktu dan wawasanmu tentang kasus ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sidang David Philip Turner dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret 2026. Catatan daring menunjukkan dia masih ditahan di penjara Frederick County, Maryland. Terima kasih telah mendengarkan Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.